Wisnu adalah siswa yang pintar dan berprestasi. Ia mampu masuk sekolah impian yang berisi kasta menengah ke atas. Walaupun ia dari kasta menengah ke bawah, namun ia adalah salah satu anak yang berhasil meraih peringkat 1 SMA Bina Bangsa, salah satu SMA bergengsi di kotanya. Sedangkan Gina adalah salah satu dari bagian kasta menengah ke atas. Dan ia juga tidak kalah berprestasi dari Wisnu. Gina meraih peringkat kedua setelah Wisnu di sekolahnya. Di bulan Juli pada hari Senin pertama di semester 1 tahun ajaran baru dimulai, Wisnu memasuki gerbang sekolah SMA Bina Bangsa. Gak nyangka aku bisa masuk di SMA Bina Bangsa, SMA yang diincar-incar semua siswa yang berprestasi. Langkah demi langkah Wisnu menuju ke kelas dengan tatapan kagum dan masih tidak menyangka jika ia dapat bersekolah di SMA yang diimpikan. Sementara itu, Gina, Ella, dan Kia sedang menebak-nebak kelas mereka. Aku tebak kita bakal duduk di kelas unggulan. Emang iya? Kamu tahu dari mana? Kayak cenayang aja kamu, Kin. Iya kan, aku cuma nabak. Ketika Gina dan teman-temannya berjalan bersama di koridor sekolah, mereka sangat senang karena ternyata mereka berada di satu kelas yang sama. Guys, kita berempat sekelas lagi. Kamu tahu dari mana, Steph, kalau kita sekelas? Aku baru aja lihat di mading di daerah koridor ini. Aku juga lihat si Wisnu teman dekat Gina masuk sini juga kok. Bisa ya dia masuk di sekolah ini. Dia kan gak punya duit. Hah? Emang iya Wisnu ke sekolah ini juga? Tapi emang Wisnu anaknya pintar sih. Gina dan teman-temannya pun memasuki kelas bersama. Setelah melakukan sesi pertama pembelajaran, pukul 9.30 adalah waktu bagi SMA Bina Bangsa untuk membunyikan bel istirahat mereka. Gina serta ketiga temannya berencana untuk pergi ke kantin. Udah istirahat nih. Ayo guys, kita ke kantin. Aku penasaran deh, ada makanan apa aja di sana. Iya yuk, aku udah lapar banget nih. Mereka pun berjalan bersama menuju kantin. Namun di tengah perjalanan mereka, Gina melihat seseorang yang tidak asing. Ia pun tanpa sadar menatap orang itu. Kamu liatin apa, Gin? Kok kayak serius banget sih? Hah? Enggak kok. Kalian ke kantin dulu aja nggak apa-apa. Aku kayaknya mau ke perpus dulu deh. Haduh, emang ya anak pintar kerjaannya belajar mulu. Ya udah deh, kita ke kantin dulu ya. Iya, ntar aku nyusul deh. Setelah teman-temannya pergi, Gina sedikit berlari memasuki perpustakaan mengikuti orang tersebut. Wisnu, Kamu Gina kan? Kamu sekolah di sini. iya Wis, aku sekolah di sini. Wah, aku nggak nyangka banget kalau kita bakal ketemu lagi. Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu? Udah lama banget gak sih Gin? Oh iya, kok kamu bisa tahu aku di sini? Tadi pas mau ke kantin, aku lihat kamu masuk perpus. Aku tadinya nggak yakin itu kamu. Tapi ternyata bener Wisnu. Hahaha, gitu ya ternyata. Kamu masih suka baca buku kan Gin? Mau baca buku bareng nggak dia di situ? Boleh Wis. Kamu ingat gak sih dulu saking asiknya kamu baca buku, kamu sampai mau nyemplung ke kolam ikan rumahku. Untung aja ayahku nyegat kamu. Masih ingat aja kamu Gin? Aku malu banget waktu itu. Gina dan Wisnu menghabiskan waktu istirahat mereka dengan membaca buku bersama dan mereka pun kembali ke kelas masing-masing. Teman-teman Gina yaitu Ella, Kia, dan Steven pun kebingungan karena Gina tidak segera menyusul mereka ke kantin. Mereka pun bertanya-tanya apa yang sedang Gina lakukan. Ini Gina kemana sih? Kok gak datang-datang? Mana udah mau masuk bel lagi? Iya juga ya, kok dia lama banget deh? Apa jangan-jangan dia kekunci di kamar mandi lagi? Apa jangan-jangan si Gina BAB? Terus dia diare, makanya dia gak kesini-sini.
Apaan sih kalian? Ya nggak mungkin lah Gina kayak gitu. Dia udah masuk kelas kali ya. Udah yuk kita masuk kelas aja. Belinya lagi udah mau bunyi. Ya udah yuk, kita balik aja. Bel pulang pun telah tiba. Para murid sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Saat keluar gerbang sekolah, Wisnu tidak sengaja bertemu dengan Bumi. Ada anak baru masuk sekolah ini. Apa sih? Biasa aja kali. Menurutmu makanan atau jajanannya enak gak wis tadi? Pasti kamu gak beli karena kemahalan ya. Orang aku nggak ke kantin tadi pas jam istirahat. Lah terus kemana? Kayak banget sih pakai gak ke kantin. Aku ada keperluan, jadi nggak sempet ke kantin. Ya elah, kamu pasti ke perpustakaan wis. Makan tuh buku, ntar keselak buku gak usah minta tolong. Keselak buku berarti keselak ilmu kan? Oh bodoh deh. Wisnu pun pulang dengan perasaan sedikit sedih setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Bumi. Keesokan paginya, siswa dan siswi SMA Bina Bangsa kembali masuk kelas dan mengikuti pelajaran. Sementara itu, Ella, Kia, dan Steven sibuk membicarakan Gina di kelas. Gina, mana Gina? Kamu kenapa sih El? Datang-datang berisik banget kayak masa mau demo pemerintah. Iya nih, kenapa sih? Ternyata kemarin pas si Wisnu itu ke perpus, si Gina ikut tahu. Really? Najis sok Inggris. Biarin terus El. Ya terus gitu, kan si Wisnu orang nggak punya ya. Masa temenan sama Gina sih? Kan nggak level banget. Gina memasuki kelas sambil mendengar teman-temannya heboh membicarakan sesuatu. Ia pun menjadi penasaran. Nah, itu Gina. Gina, please stop main sama Wisnu. Dia tuh gak level sama kita, apalagi sama kamu. Kenapa sih? Kan dia teman aku dari kecil. Halah, bilang aja kamu suka kan sama si Wisnu. Bener tuh, ngaku aja kali Gin, nggak usah bohongin kita. Iya, bener tuh. Kamu gak mau ngaku gara-gara malu ya pacaran sama Wisnu. Apa? Apa sih kalian? Iri ya lihat pertemanan kita. Lagian Wisnu juga teman kita. Masa aku gak boleh temenan sama dia? Kita, kamu aja kali Gin. Hahaha. Haha, bisa aja kamu Starve. Ya udah, terserah kalian aja. Gina yang kesal pada perkataan teman-temannya pun memilih diam dan menuju bangkunya. Bel istirahat pun berbunyi. Gina pun bergegas menghampiri Wisnu dan menghiraukan teman-temannya. Hai Wisnu, ayo ke kantin. Enggak deh Kin, hari ini aku di kelas aja. Maaf ya Kin. Yah, kenapa gitu? Enggak apa-apa kok Kin. Ayo, aku traktir deh. Emang kamu nggak malu temenan sama aku Kin? Lah, ngapain harus malu? Ya kan aku semenjak temenan sama kamu jadi dilihatin sama orang-orang. Kan mereka punya mata Wisnu.
nggak gitu juga kali Gin. Mereka liatin kamu sambil ngomongin aku Gina. Biarin aja, kan yang dosa mereka. Ayo, jadi ke kantin gak? Ya udah deh, ayo. Wisnu sebenarnya merasa sedikit sedih dikarenakan Gina menjadi pusat perhatian gara-gara dirinya. Mereka pun menuju ke kantin dengan menjadi pusat perhatian. Tuh kan Gin, apa aku bilang kamu jadi dilihatin orang-orang karena aku. Gak apa-apa Wis, gak usah dipeduliin. Yang penting kita gak ngerugiin mereka. Makasih ya Gin, kamu tetap mau temenan sama aku walaupun aku orang gak mampu, gak selevel sama kalian. Apa sih Wisnu? Siapa yang bilang kamu gak selevel? Semua manusia itu sama kali. Udah, kamu mau makan apa Wis? Terserah kamu aja Gin, aku gak tahu makanan yang di sini ada apa aja. Lagian aku gak punya duit buat beli. Ya ampun, Wisnu, aku bayarin aja gak apa-apa. Kamu kayak sama siapa aja sih? Kalau gitu nasi uduk aja deh. Di sini nggak ada nasi uduk. Wis, adanya kayak sandwich sama spaghetti. Kita beli itu aja ya. Tunggu bentar. Oh gitu ya, oke deh Gin. 5 menit kemudian. Nih, satu sandwich buat Wisnu, satu spaghetti buat Gina. Wih, kelihatannya enak banget. Ayo kita mukbang. Gas! Di pertengahan jam istirahat, ternyata Ella, Kia, dan Steven juga mendatangi kantin. Gina, itu teman-teman kamu nggak sih? Iya kah? Ada di mana? Itu di sebelah kiri kamu. Oh, iya, itu Steven. Gina, aku jadi takut deh. Gak usah takut, kan ada kuis. Tiba-tiba, Steven, Ella, Kia, dan Bumi menghampiri Gina dan Wisnu. Lah Gin, ternyata di sini sama Wisnu. Udahlah, Steph, biarin aja mereka. Kamu diem dulu Ki. Emang kamu gak malu ya Gin temenan sama Wisnu? Kalau aku jadi Gina sih ogah ya. Haha, iyalah Steph. Kan kita sama dia beda kasta. Ih, Ella, kamu parah banget. Tapi bener sih, haha. Tunggu. Pasti ini semua yang bayar kami ya Gin. Mana mampu Wisnu bayar ini. Jaga ya omongan kalian. Kalian itu udah gak sopan banget tau gak? Emangnya kenapa kalau aku temenan sama Wisnu? Toh, Wisnu juga gak ngerugiin kalian. Kenapa kalian yang ribet? Kerugiin lah. Gina, dimana harga diri kamu kalau orang tahu kamu temenan sama Wisnu? Gina kan udah kemakan omongan manisnya Wisnu tuh. Kira-kira Wisnu bilang apa ya ke Gina? Orang kayak gitu mah gak usah ditemenin Gin. Mending sama kita. Iya tuh bener, emangnya gak kangen kita hangout bareng, Gin? Dengerin baik-baik ya. Kita gak boleh ngebeda-bedain seseorang entah karena orang itu di bawah kita mau berbeda dari kita. Ngapain dimusuhin kalau orang itu gak gangguin kita? Wisnu bisa sekolah yang kalian anggap elit pun karena dia bisa membuktikan itu dengan kepintaran dia. Karena Wisnu berhasil memperoleh nilai yang tinggi. Gak semua orang harus kita musuhin cuman gara-gara dia berada di bawah kita dalam ekonomi. Guys, kalau orang itu membawa dampak positif ke hidup kita, kenapa harus dijauhin? Jangan pandang orang dari luarnya aja ya. Buktinya, kalau aku main sama Wisnu, pikiranku jauh lebih terbuka. Dan aku pun tetap mau main sama kalian kan?
Udah Gin, nggak apa-apa kok. Aku udah maafin mereka. Iya juga ya Gin, kayaknya selama ini aku udah terlalu berlebihan deh. Cuma gara-gara mandang Wisnu dari luar. Iya deh, cuman gara-gara kita lihat harta doang, mata kita jadi ketutup. Benar, padahal Wisnu orangnya berpotensi, makanya dia bisa masuk Bina Bangsa. Wisnu, maaf ya kalau dari tadi kita selalu ngejelekin kamu. Aku minta maaf ya Wis, kalau selama ini perkataan aku nyakitin. Aku nggak sadar kalau kata-kata aku kasar. Iya wis, aku juga minta maaf ya, aku nggak bermaksud itu ke kamu. Maafin aku juga ya Wis. Aku juga minta maaf sebesar-besarnya ya. Iya temen-temen, udah gak usah dipikirin, lupain aja. Nah, gini kan enak dilihatnya kalau rukun. Ya udah deh, karena kalian udah baikan, aku traktir kalian semua, bebas menu mana aja. Asik. Ternyata seru juga ya kalau rukun semua gini. Iya bener El, lebih asik. Gina, Wisnu, Ella, Kia, Steven, dan Bumi pun tertawa bersama-sama di kantin sekolah Bina Bangsa. Mereka akhirnya menyadari bahwa yang terpenting dari seseorang adalah sifat dan perbuatan mereka, dan bukan harta mereka. Ini membuat mereka belajar bahwa berteman tanpa membedakan juga dapat berjalan dengan sangat menyenangkan. Mereka pun menikmati makanan yang telah dipesan dan mengobrol bersama dengan senang.